Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Dava Valiano. Hari ini saya akan menjelaskan materi PPKN bab 3 memaknai peraturan perundang-undangan. Dan selamat menonton videonya. Bab 3 memaknai peraturan perundang-undangan. A. Makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. 1. Pengertian peraturan perundang-undangan nasional. Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 1 ayat 3, yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini mengandung arti bahwa kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Hukum dijadikan panglima, segala sesuatu harus atas dasar hukum. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2. Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tata urutan peraturan perundang-undangan mengandung makna bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hierarki atau tingkatan. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan terdiri atas A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. C. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. D. Peraturan pemerintah. E. Peraturan presiden. F. Peraturan daerah provinsi. Dan G. Peraturan daerah kabupaten atau kota. Asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ditegaskan dalam pasal 5, yaitu sebagai berikut. A. Kejelasan tujuan. B. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat. C. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. D. Dapat dilaksanakan. E. Kedayagunaan dan kehasilgunaan. F. Kejelasan rumusan. Dan G. Keterbukaan. B. Proses penyusunan peraturan perundang-undangan. 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Secara historis, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 disusun oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945. Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar sesuai amanat pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia telah diubah sebanyak 4 kali. Tata cara perubahan Undang-Undang Dasar ditegaskan dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara singkat sebagai berikut. Perubahan Undang-Undang Dasar. Perubahan pasal-pasal. Usul perubahan diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR. Diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. Putusan dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% tambah 1 dari seluruh anggota MPR. Khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Dua, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Adapun yang dimaksud dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat ada yang bersifat sementara dan ada juga ketetapan yang masih berlaku.
3. Undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Suatu rancangan undang-undang dapat diusulkan oleh DPR atau Presiden. DPD juga dapat mengusulkan rancangan undang-undang tertentu kepada DPR. Proses pembuatan undang-undang apabila rancangan diusulkan oleh DPR sebagai berikut. Proses pembentukan undang-undang. DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Anggota DPR berhak mengajukan usulan rancangan undang-undang. Rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Jika mendapatkan persetujuan bersama, dalam hal rancangan undang-undang tidak disahkan dalam waktu 30 hari, RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Presiden berhak mengajukan RUU dan mengesahkan undang-undang. Jika tidak mendapatkan persetujuan bersama, tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan masa itu. Di samping undang-undang, ada peraturan perundang-undangan yang setara kedudukannya dengan undang-undang, yaitu peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Presiden karena keadaan genting dan memaksa. 4. Peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya. 5. Peraturan Presiden. Peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. 6. Peraturan daerah provinsi. Peraturan daerah provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. 7. Peraturan daerah kabupaten kota. Peraturan daerah kabupaten kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD kabupaten kota dengan persetujuan bersama bupati atau wali kota. C. Menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan nasional berkaitan dengan kesadaran hukum setiap warga negara. Kesadaran hukum warga negara dapat diukur dari beberapa indikator berikut. A. Pengetahuan hukum. B. Pemahaman hukum. C. Sikap terhadap norma-norma hukum. Dan D. Perilaku hukum. Sebagai warga negara yang baik, salah satu kewajibannya adalah mematuhi aturan perundang-undangan. Perilaku menaati peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban setiap warga negara. Perilaku menaati peraturan perundang-undangan yang wajib dilaksanakan oleh semua orang diantaranya adalah sebagai berikut. A. Memiliki akte kelahiran. B. Mematuhi aturan berlalu lintas. C. Menyukseskan wajib belajar pendidikan dasar. D. Tidak melakukan tindakan yang melawan hukum. Kepatuhan kepada hukum merupakan cerminan kepribadian seseorang. Orang yang taat pada hukum berarti memiliki kepribadian yang baik. Sementara itu, orang yang tidak taat pada hukum berarti kepribadiannya tidak baik karena sudah mengabaikan kewajibannya. Dan seperti biasa, terima kasih.